Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube-nya Indira's Kitchen. Kali ini aku akan buat jajanan yang unik lagi dan belum banyak yang jual, yaitu bakpia kopong. Untuk rasanya ini enak banget, luarnya renyah, dalamnya kopong. Insya Allah anak-anak pasti suka. Jual 1000-an ini sudah untung banget. Yang penasaran cara buatnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama kita siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung terigu. Untuk tepungnya aku gunakan yang curah ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kedua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 120 ml air matang. Dan kita aduk hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya ini kita tunggu hingga adonannya agak berat sedikit ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini dan adonannya sudah agak berat, selanjutnya bisa kita tambahkan 80 ml minyak goreng. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Di sini awalnya aku aduk pakai sendok dan tunggu hingga adonannya berat terlebih dahulu. Selanjutnya bisa kita uleni adonannya menggunakan tangan seperti ini. Dan pastikan untuk sisa-sisa tepung terigu yang ada di pinggir-pinggir wadahnya bisa kita ambilin ya teman-teman, jadi nggak mubazir. Untuk menguleninya nggak perlu sampai kalis, cukup sampai tercampur aja seperti ini. Kemudian bisa kita tutup menggunakan plastik, atau bisa juga kalian tutup pakai kain. Kemudian ini bisa kita diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu didiamkan, kita akan buat bahan olesannya. Masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 60 ml minyak goreng. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Seperti ini ya teman-teman, sudah tercampur rata. Untuk bahan olesannya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita balik lagi ke adonan yang sudah kita diamkan tadi. Kita ambil plastiknya, kemudian adonannya kita pindahkan ke alas kerja. Lalu kita pipihkan adonannya sebentar ya teman-teman, dan kita balik seperti ini. Kemudian bisa kita gilas adonannya seperti ini. Aku menggilasnya menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman nggak ada rolling pin, bisa juga kalian gilas menggunakan botol sirup ataupun gelas. Jadi disesuaikan lagi ya teman-teman. Untuk menggilasnya ini aku percepat aja ya teman-teman, dan ini aku bentuk persegi panjang seperti ini. Tadi sudah aku rapikan ya, jadi ada bagian yang aku potong. Jadi sisa adonan yang sudah aku potong hasilnya sebanyak ini. Ini nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Kemudian bisa kita tutup pakai plastik supaya tidak mudah kering, nanti bisa kita gunakan lagi. Kemudian adonan yang sudah kita gilas, kita beri bahan olesan yang sudah kita buat ya teman-teman. Untuk mengolesinya ini memang agak banyak ya teman-teman, tapi nanti sisakan sedikit bahan olesan untuk adonan selanjutnya yang kita sisihkan tadi. Dan maaf banget teman-teman, di sini aku bikin video diganggu dengan dua ponakanku. Kebetulan ini ponakanku lagi liburan sekolah, jadi ada di rumah, maklum aja ya teman-teman. Nah, pokoknya kita olesi sampai rata aja, pastikan pinggir-pinggirannya juga diolesi ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai kita olesi, untuk bahan sisa olesannya kita sisihkan terlebih dahulu. Ini digunakan untuk adonan selanjutnya. Kemudian kita akan lipat atau kita gulung perlahan adonannya seperti ini. Untuk caranya ikutin aja di video ya teman-teman. Ini aku percepat aja untuk mempersingkat waktu. Setelah kita gulung seperti ini, kita pindahkan ke tengah. Lalu kita bagi menjadi dua bagian dan kita potong kecil-kecil seperti ini. Teman-teman bisa timbang ataupun enggak, di sini enggak aku timbang. Kita ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan. Di sini aku pipihkan menggunakan rolling pin. Selanjutnya kita beri bahan isian 1 sendok teh keju dan juga setengah sendok teh gula pasir. Lalu bisa kita tutup seperti ini aja. Ini sambil dirapikan, lalu kita balik dan kita gilas perlahan. Untuk menggilasnya hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ada sobekan. Kalau mau tipis juga nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman mau tebal juga nggak apa-apa. Ini aku sedang aja, nggak tipis-tipis banget, cuma juga nggak terlalu tebal. Seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita buat sekali lagi, kita pipihkan adonannya menggunakan bantuan tangan untuk mempercepat ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada rolling pin.
Kemudian tambahkan keju dan juga gula pasir. Dan kita tutup adonannya seperti ini. Ini untuk menutupnya usahakan rapat ya teman-teman, sambil dirapikan lipatannya. Kemudian bisa kita gilas perlahan seperti ini menggunakan bantuan rolling pin, atau kalau teman-teman nggak ada rolling pin bisa menggunakan gelas ataupun botol sirup ya teman-teman. Selesai kita gilas, ini kita selesaikan semuanya. Dari satu resep aku bisa hasilkan 25 pieces dan ini banyak banget. Dan untuk 2 piecesnya tadi sudah aku goreng duluan ya teman-teman untuk ponakanku. Selanjutnya untuk adonannya bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya di sini aku menggunakan minyak goreng secukupnya sekitar 30 ml. Dan ini nggak perlu nunggu bagian bawahnya kecoklatan, ini bisa langsung kita balik aja seperti ini. Jadi untuk menggoreng ini usahakan sering-sering dibolak-balik malahan teman-teman, nanti supaya mengembang juga ya. Dan untuk api yang aku gunakan di sini aku menggunakan api sedang. Jadi nggak terlalu panas banget ya. Nah ini sudah mengembang. Ini kita tinggal tunggu untuk setiap sisinya berubah kecoklatan dan juga sudah matang. Nah kalau sudah berubah kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Goreng juga untuk adonan selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk menggorengnya ini bisa kita tambahkan sedikit minyak dan tunggu minyaknya panas terlebih dahulu. Ini kita sisihkan. Nah ini dia setelah semuanya aku goreng, tapi ada beberapa yang sudah dimakan duluan dan bentuknya seperti ini ya. Seperti mengembung ya teman-teman, tapi nanti dalamnya kopong kok. Dan ini nggak keras sama sekali. Dan yang gagal seperti ini, jadi untuk yang gagal ini tipis ya teman-teman. Nah sekarang bisa kalian bandingkan yang gagal sama yang enggak, tuh perbandingannya jauh banget. Ini cuma perbedaan dari bentuknya aja, yang dalamnya bisa kopong dan yang satu enggak alias tipis. Nah ini kegagalannya disebabkan karena ketika kita gilas adonannya ada yang berlubang, walaupun berlubangnya sedikit tapi itu mempengaruhi ya teman-teman. Cuma nggak apa-apa sih, untuk rasanya masih sama-sama enaknya kok. Nah sekarang kita akan coba potek yang gagalnya. Tuh walaupun ini nggak mengembung ya teman-teman, tapi ketika kita potek dalamnya ternyata kopong loh. Tuh lihat seperti ini kan. Jadi ini nggak terlalu gagal-gagal amat, cuma bentuknya aja yang kurang. Sekarang saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak, luarnya renyah dan ini nggak keras sama sekali. Untuk rasanya ini gurih dan juga sedikit manis dari gula pasirnya. Nah ketika kita buka ya teman-teman, untuk gula pasirnya ini meleleh ya. Tuh lihat, jadi untuk butiran-butiran gulanya ini sudah meleleh semuanya, menyatu dengan keju cheddar ya teman-teman. Ini bisa banget dijadikan ide jualan. Kalau mau dijual bisa kalian kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Untuk ukurannya ini aku lupa, kalau nggak salah 9 kali 11 atau 12 cm, aku lupa ya teman-teman. Dan untuk ukuran plastiknya memang agak kebesaran sedikit ya, cuma nggak apa-apa. Lalu kita tambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Nah seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai kita kemas. Nah kayak gini ya teman-teman. Untuk harga jualnya nanti disesuaikan saja di daerah masing-masing karena harga bahan baku kan berbeda ya. Selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum.